Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Ailato dengan NIM 151423061. Saya dari kelas 4B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi yang dimana memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh dosen Ibu Putri Karsana Kamila SPD MPD. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas rangkap, di mana materi tersebut terdiri dari 3 topik. Yang pertama ada model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yang kedua ada kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap, dan yang terakhir ada lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yakni model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran yang menggabungkan siswa dari 2 atau lebih tingkatan kelas dalam satu ruangan. Model ini biasanya diterapkan di sekolah yang mengalami kekurangan guru atau berada di daerah terpencil, di mana jumlah siswa tidak mencukupi untuk membentuk kelas terpisah sesuai dengan tingkatan kelasnya. Berikut adalah beberapa model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap yang bisa diterapkan di kelas. Yang pertama ada PKR 221, yakni 2 kelas 2 mata pelajaran 1 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas yang digabungkan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas diberi masing-masing mata pelajaran yang berbeda. Misalnya menggabungkan kelas 1 dan kelas 2, maka dalam satu ruangan tersebut ada murid kelas 1 dan kelas 2, dan masing-masing kelas dibagi 2 kelompok untuk menerima pelajaran sesuai dengan tingkatan kelas. Yang kedua ada PKR 222, yakni 2 kelas 2 mata pelajaran dan 2 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa ada 2 kelas dan masing-masing kelas diberi pelajaran sesuai tingkatan dan berada di 2 ruang, sehingga guru yang berangkat harus berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lainnya. Yang ketiga ada PKR 333, yakni 3 kelas 3 mata pelajaran 3 ruang kelas. Dapat dijabarkan bahwa model ini seperti model PKR 222, hanya saja jumlah kelasnya dan ruangnya ada 3. Yang terakhir ada PKR 331, yakni 3 kelas 3 mata pelajaran 1 ruang kelas, yang dapat dijabarkan bahwa ada 3 kelas yang dijadikan dalam satu ruangan, namun masing-masing kelas menerima mata pelajaran sesuai dengan tingkatan kelasnya. Penerapan model-model tersebut memerlukan perencanaan yang matang, terutama dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah. Selain itu, guru perlu mengelola waktu dan ruang dengan efisien agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Adapun keunggulan dan kelemahan dari model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama ada efisiensi waktu dan sumber daya. Dengan menggunakan 2 atau lebih tingkatan kelas dalam satu ruangan, kegiatan pendahuluan dan penutupan dapat dilakukan bersama dan dapat menghemat waktu dan tenaga guru. Terus yang kedua ada peningkatan interaksi sosial, di mana siswa dari berbagai tingkatan kelas memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi yang dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Terus yang ketiga ada pengembangan kemandirian belajar. Siswa didorong untuk lebih mandiri dalam belajar karena guru tidak memberikan perhatian penuh secara individual kepada setiap siswa. Terus yang keempat ada fleksibilitas dalam pengelolaan kelas. Guru dapat lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar tetap tercipta iklim kelas yang menyenangkan, meskipun terdapat siswa dengan tingkatan kelas yang berbeda. Adapun kelemahan dari model pembelajaran kelas rangkap, yang pertama ada kesulitan dalam pengelolaan kelas. Mengejar siswa dari berbagai tingkatan dalam satu ruangan dapat mengganggu fokus siswa dan menambah kompleksitas dalam pengelolaan kelas. Yang kedua ada keterbatasan sumber belajar. Adanya keterbatasan berbagai pelaksanaan pembelajaran, terutama yang berupa buku-buku teks dan bahan belajar lainnya, dapat menjadi kendala. Yang ketiga, keterbatasan ruang dan fasilitas.
Jika tidak ada ruangan yang cukup untuk memberikan pengantar dan pengarahan umum untuk dua kelas secara bersamaan, maka harus mencari ruangan atau tempat lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Terus yang terakhir ada beban kerja guru yang meningkat. Guru yang harus menyiapkan materi untuk beberapa tingkatan kelas sekaligus yang dapat menambah beban kerja dan administrasi dan akademik. Materi kedua yakni kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap merupakan suatu aspek terpenting dalam manajemen pendidikan, terutama di sekolah dengan keterbatasan sumber daya. Pembelajaran kelas rangkap melibatkan pengelolaan siswa dari berbagai tingkatan kelas dalam satu ruangan, sehingga memerlukan strategi khusus agar proses pembelajaran tetap efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengorganisasian kelas rangkap. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi kelas, memastikan materi dapat diajarkan secara efektif kepada siswa dari berbagai tingkatan kelas. Yang kedua ada sarana dan prasarana. Ketersediaan ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya dapat mempengaruhi kelancaran pembelajaran kelas rangkap. Yang ketiga ada guru. Peran guru sangat krusial dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap, termasuk dalam mengelola dinamika kelas dalam heterogen. Yang keempat ada siswa. Karakteristik dan kebutuhan belajar siswa harus diperhatikan agar pembelajaran kelas rangkap dapat berjalan efektif. Terus yang kelima ada dinamika kelas. Kemampuan guru dalam mengelola interaksi antar siswa dari berbagai tingkatan kelas mempengaruhi keberhasilan pembelajaran kelas rangkap. Materi terakhir yakni lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar mengacu pada pemanfaatan segala aspek yang ada di sekitar kita, baik itu manusia, makhluk hidup, atau lainnya, benda mati maupun elemen budaya sebagai media untuk proses pembelajaran. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung bagi siswa, memungkinkan mereka untuk belajar melalui interaksi yang nyata dengan lingkungan sekitar. Adapun memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama ada pembelajaran kontekstual, di mana lingkungan menyediakan konteks yang nyata yang membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak dengan melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pengembangan keterampilan observasi, di mana dengan mengamati elemen-elemen di sekitar, siswa dapat mengasah kemampuan observasi dan analisis mereka. Terus yang ketiga, peningkatan keterlibatan aktif, di mana pembelajaran di luar kelas dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif, meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Terus yang keempat ada penanaman konsep ilmiah. Lingkungan memberikan contoh konkret untuk konsep-konsep ilmiah seperti ekosistem, siklus air, dan pertumbuhan tanaman. Adapun contoh pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, observasi alam, di mana mengajak siswa ke taman atau kebun sekolah untuk mempelajari berbagai jenis tumbuhan dan hewan, serta interaksi antar makhluk hidup. Yang kedua ada proyek kebun sekolah, melibatkan siswa dalam menanam dan merawat tanaman, mengajarkan mereka tentang pertumbuhan tanaman dan pentingnya menjaga lingkungan. Terus yang ketiga, eksplorasi ekosistem lokal, dengan mengadakan kunjungan ke sungai atau hutan terdekat untuk mempelajari ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat. Terus yang terakhir ada praktik daur ulang, dengan mengajarkan siswa tentang pengelolaan sampah dan pentingnya daur ulang melalui proyek pengelolaan sampah di sekolah. Dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang dunia sekitar. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.